Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang agama Tokugawa nilai-nilai Jepang pra-industri, bab 8 agama dan ekonomi. Di sini saya Ramadira Dunjaman akan menjelaskan tentang hubungan Buddhanisme Zen dengan etika ekonomi. Bisu Zen memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan periode Ashikaga dari tahun 1392 sampai 1573. Kita juga tahu bahwa sekte Zen menempatkan evaluasi tinggi pada kesederhanaan dan kehematan Spartan. Dan apa yang mungkin lebih menarik pada kerja produktif? Kesan saya bahwa sekte Zen ini memberikan tekanan yang lebih besar pada pekerjaan dan lebih sedikit tekanan pada pengemis sebagai sarana dukungan daripada kebanyakan sekte Buddhis lainnya. Dr. Suzuki memberitahu kita bahwa hari tanpa kerja adalah hari tanpa makan, yaitu terjemahan literal dari aturan pertama kehidupan monastik Zen. Dan bahwa para guru Zen telah selalu ingin melihat biarawan mereka bekerja keras di pertanian, di hutan, atau di pegunungan. Pekerjaan itu suci karena dilihat setidaknya sebagian sebagai atas balasan berkah yang diterima. Mungkin ditunjukkan oleh sekte Zen itu sendiri. Lalu pada bagaimana cara para pemikir Konfusianisme dalam ekonomi, yaitu kita melihat hubungan langsung antara kesejahteraan ekonomi dan moralitas, dan inilah di atas segalanya yang menentukan bagi mereka pentingnya politik kehidupan ekonomi. Meskipun Konfusianisme mengajarkan bahwa moralitas harus dipatuhi terlepas dari kondisi ekonomi, mereka cukup realistis untuk menyadari bahwa ini sulit dicapai bagi orang lain. Mencius berkata, mereka hanyalah orang-orang berpendidikan yang tanpa mata pencarian tertentu mampu memelihara hati yang teguh. Adapun orang-orang, jika mereka tidak memiliki mata pencarian tertentu, maka mereka tidak akan memiliki hati yang tetap. Dan jika mereka tidak memiliki hati yang teguh, tidak ada yang tidak akan mereka lakukan dalam cara meninggalkan peninggalan diri sendiri, penyimpangan moral, kebejatan moral, dan kebebasan liar. Lalu ada dari inti dari kebijakan ekonomi Konfusianisme yaitu yang dirancang untuk menjamin stabilitas politik terkandung dalam pernyataan berikut, sering dikutip dari Tasuhes. Ada jalan Tao yang bagus untuk menghasilkan kekayaan. Biarkan produsen menjadi banyak dan konsumen menjadi sedikit. Biarkan ada aktivitas dalam produksi dan ekonomi dalam pengeluaran. Maka kekayaan akan selalu mencukupi. Itulah inti dari kebijakan ekonomi Konfusianisme dalam ungkapan idealnya, mendorong produksi dan mencegah konsumsi. Sekian dari saya. Anjuran moral selalu menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah, dan isinya adalah anjuran untuk bekerja keras, tidak melalaikan usaha, tidak membuang waktu, dan lainnya. Hal tersebut merupakan ciri peraturan yang mengatur Gonin Gumi. Bakufu mengambil tindakan untuk mendorong pembukaan salaf baru dengan memberikan pengampunan pajak dan hak istimewa lainnya kepada mereka yang melakukan usaha tersebut. Tindakan ini merupakan alasan dari berlipat gandanya lahan yang ditanami sejak awal pemerintahan Tokugawa hingga awal abad ke-18. Kebijakan pemerintah tentang dorongan ekonomi juga kuat. Peraturan Gonigumi sangat melarang hiburan, kemewahan, olahraga, atau perjudian. Himbauan tersebut didukung oleh undang-undang. Banyak oknum cerdik yang berhasil lolos dari jeratannya, tetapi tetap saja ada yang terkena konsekuensi yang mengerikan dari peraturan tersebut. Pemerintah pada periode itu mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintahan dan untuk mengurangi kemewahan di istana shogun. Semua pedagang Osaka dilanda ketakutan dan sangat berhati-hati untuk menunjukkan kebiasaan hemat dan ekonomisnya yang membantu meningkatkan kekayaan mereka. Selanjutnya, kebijakan Han yang paling terkenal adalah dari Uesugi Harunori, penguasa Yonezawa. Melihat banyaknya kemiskinan dan kesengsaraan, ia mengambil beberapa tindakan. Salah satu tindakan pertamanya adalah memotong gaji samurai dan pengeluaran rumah tangganya sendiri.
Adapun kebijakan positifnya, yaitu kebijakan ekstensif reklamasi tanah yang melibatkan pengubahan samurai menjadi petani, memperkenalkan pohon murbei, dan mendirikan industri sutra, dan meminta setiap keluarga untuk menanam sejumlah pohon pernis. Sebuah hal menarik dari reformasi Uesugi adalah pertunjukan khotbah keliling untuk setiap distrik di wilayah tersebut. Mereka menanamkan keutamaan industri, kejujuran, dan penghematan, serta upacara Konfusianisme. Betapapun banyaknya reformasi seperti di Yonezawa, tampaknya hal tersebut menyerupai model Konfusianisme Cina. Orang memiliki perasaan bahwa ketelitian dan disiplin yang mereka lakukan, intensitas kontrol dari penguasaan feodal ke petani termiskin, berkaitan dengan etika Jepang yang diungkapkan dalam Bushido dan ide-ide terkait yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Pekerjaan bukan hanya sebuah tujuan, tetapi bagian dari masyarakat. Pekerjaan seseorang adalah pemenuhan kewajiban seseorang kepada masyarakat. Istilah Tenshoku bisa diartikan pekerjaan atau panggilan yang ditahbiskan oleh surga. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tugas seorang individu adalah untuk tenang dan puas dengan nasib mereka yang bagaimanapun juga ditentukan oleh surga. Teori masyarakat dan konsep pekerjaan di atas memiliki pengaruh yang meluas pada periode Tokugawa. Pekerjaan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban seseorang yang tak ada habisnya kepada atasannya semakin menonjol di masa Tokugawa. Dimulai dari sosok pemurah yang memimpin pejabat pemerintahan sampai ke yang paling rendah sekalipun, tidak mungkin ada perbedaan yang tinggi dan yang rendah karena masing-masing adalah abdi yang berdaulat. Etika ekonomi kelas pedagang. Dalam bab 3, beberapa latar belakang periode awal sekte ini telah diberikan dan Renyo Shonin disebut. Bagi Renyo, kehidupan kerja seperti makanan dan pakaian sangat diperlukan dalam kehidupan beragama, tetapi masih merupakan sesuatu yang asing baginya. Meski berada di tengah kemiskinan, ia selalu merasa bersyukur kepada Amida Nyorai, yang oleh anugerahnya ia percaya bahwa ia hidup. Pada periode awal Shinshi menekankan keselamatan hanya dengan iman dan secara relatif tidak terlalu memperhatikan tuntutan etis. Pada pertengahan zaman Tokugawa, keselamatan dan tindakan etis menjadi tak terpisahkan. Orang yang kurang iman dapat dengan mudah melakukan perbuatan jahat yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, meskipun ia tidak mengharapkan penebusan total dari sifat-sifat jahat bawaannya, akan lebih baik baginya setiap hari untuk memperbaiki hatinya yang buruk, sebagai tanda bahwa ia telah mencapai hati yang beriman. Baik, saya Rian Muhammad Triswanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin yang sudah saya rangkum mengenai buku ini. Yang pertama, ada surat Renyo Shonin mengenai jenis ajaran Tatsin. Yang kedua, ada beberapa pandangan mengenai keuntungan dalam perdagangan dan pengaruh dari pandangan tersebut. Dan yang ketiga, ada istilah remunerasi. Dan yang keempat, sedikit kisah mengenai para pedagang provinsi Omi. Langsung saja ke poin yang pertama mengenai surat Renyo Shonin. Ya, jadi dalam satu suratnya, Renyo Shonin itu memperingatkan para pengikutnya untuk tidak minum. Maksudnya minum di sini itu seperti meminum minuman keras. Lalu ada salah satu pengikutnya yaitu Gozaemon yang awalnya berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya dengan peringatan Renyo Shonin itu karena dia tidak meminum minuman keras. Tapi ketika dia membaca surat itu dengan pandangan yang lebih tajamnya, jadi ia menemukan bahwa dia sebenarnya Renyo Shonin itu adalah untuk memperingatkan para pengikutnya terhadap segala sesuatu yang mungkin menghalangi mendengarkan ajaran Sang Buddha. Jadi jenis ajaran yang ditemukan dalam Tatsin itu ada dengan mengutip beberapa pepatah yang sering ditemukan di dalamnya, yaitu pertama ada selalu pikirkan perlindungan ilahi. Yang kedua, dengan ceria dan jangan abaikan aktivitas rajin pagi dan sore hari. 3, bekerja keras di pekerjaan keluarga. Yang keempat, bersabarlah dalam kemewahan yang tidak menguntungkan. Yang kelima, jangan berjudi. Yang terakhir, daripada mengambil banyak, ambillah sedikit.
Ya baik, lanjut saja ke poin kedua mengenai beberapa pandangan mengenai keuntungan dalam perdagangan dan pengaruh dari pandangan tersebut. Jadi, tekanan besar yang diberikan oleh ajaran Shin pada pekerjaan dalam panggilan di periode Edo itu membuat seseorang secara alami bertanya tentang pandangan yang diambil sehubungan dengan keuntungan. Ya, sikap tradisional Konfusianisme adalah bahwa keuntungan yang paling meragu-ragukan, yaitu Konfusianisme itu sering mengklaim bahwa orang yang layak menyimpan kebenaran dan membuang keuntungan, sedangkan para pedagang menyimpan keuntungan dan membuang kebenaran. Nah, bagi umat Buddha itu adalah salah satu keserakahan. Dan keserakahan itu bagi umat Buddha adalah salah satu dosa utama. Dan keserakahan telah dikaitkan erat dengan pencarian keuntungan di kalangan para saudagar. Lalu bagaimana para guru Shin mendamaikan pekerjaan yang membesarkan mereka dalam panggilan itu, termasuk panggilan pedagang? Seperti yang diharapkan, keuntungan yang tidak jujur atau keuntungan yang berlebihan itu sangat ditentang. Namun pemikiran mereka melampaui sikap yang agak negatif ini. Dan dengan doktrin-doktrin tertentu, salah satunya doktrin Jiririta, di mana yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain, membenarkan keuntungan bisnis dalam istilah agama. Lalu, dalam merchandising ini, kami menerima remunerasi. Ya, jadi langsung saja ke poin ketiga, itu mengenai remunerasi. Jadi, dalam merchandising ini tuh, para pedagangnya itu menerima remunerasi untuk memasok konsumen dengan barang-barang manufaktur. Para pengrajin menerima imbalan mereka dalam memproduksi barang dan memasoknya ke konsumen. Jadi remunerasi itu di dunia itu disebut sebagai keuntungan. Tapi dasar untuk menerima keuntungan ini sangat tergantung pada keuntungan orang lain. Jadi baik bisnis saudagar atau pengrajin itu sama-sama menguntungkan orang lain. Dengan menguntungkan orang lain, mereka menerima hak untuk menguntungkan diri sendiri. Ini adalah kebajikan dan dari keharmonisan Jiririta, dari ajaran Jiririta. Semangat menguntungkan orang lain adalah semangat bodhisattva dan memiliki roh bodhisattva, di mana roh bodhisattva itu mengajarkan menyelamatkan semua makhluk. Ini disebut perbuatan bodhisattva. Jadi perbuatan bodhisattva adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh pedagang dan pengrajin. Jadi secara umum rahasia bisnis saudagar dan pengrajin itu terletak pada memperoleh kepercayaan melalui perbuatan bodhisattva. Nah, doktrin-doktrin ini tuh dan perintah-perintah etis yang sangat menarik itu diajarkan secara luas oleh Jodo Shinshu pada zaman Edo, secara alami membawa seseorang pada pertanyaan tentang pengaruh apa yang mereka miliki terhadap perilaku yang sebenarnya. Lalu untuk buktinya itu ada pada para pedagang dari Provinsi Omi, yang dimana lanjut ke poin keempat. Jadi para pedagang Provinsi Omi ini sangat percaya pada Shinshu dari fakta-fakta seperti konsentrasi besar kuil Shin di kota-kota pedagang utama, dan juga banyak pedagang di daftar kuil dan pernyataan saling mengenai pedagang yang sering muncul dalam biografi. Lalu sebenarnya bagaimana karakter para saudagar Omi ini? Meskipun mereka banyak yang memulai sebagai pedagang keliling, melakukan perjalanan jauh melalui distrik pegunungan di Jepang Tengah, mereka sering datang untuk mengumpulkan kekayaan yang besar dan mendirikan toko cabang di 3 kota utama kekaisaran. Tingkah laku mereka adalah pepatah dan kesalahan adalah tipikal dari komentar kontemporer tentang mereka, yang dimana komentarnya adalah mereka menjadikan ketekunan sebagai daging dan kesabaran menjadi tulang. Jadi si masyarakat Omi ini tuh mereka tuh pergi pagi-pagi sekali dan kembali
hanya untuk makan malam. Mereka tidak menghindari unsur-unsur dan juga tidak menyukai kesulitan dan kesengsaraan. Mereka menutupi tubuh mereka dengan pakaian katun dan mengisi mulut mereka dengan makanan nabati. Mereka juga tidak berani membuang sehelai benang atau secari kertas pun sama sekali, dan juga tidak membuang sepeser pun atau setengah sen pun dari mata uang. Dan para pedagang Omi itu dalam banyak kasus tidak memindahkan tempat tinggal mereka ke salah satu provinsi besar, tetapi terus mempertahankan markas mereka di kota-kota pedagang di provinsi Omi di mana mereka itu menjalankan bisnis nasional mereka. Mereka menghabiskan bertahun-tahun dengan tekun mengejar hasil yang mereka inginkan atau mengabdikan diri mereka pada hal-hal yang berketerkaitan dengan hal Buddhis. Ya baik, kira-kira situ saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sin sebagai pengantar untuk pertimbangan kelas pedagang pada umumnya dan hubungan antara sistem keluarga dan motivasi ekonomi. Selain memberikan gambaran tentang seorang saudagar yang pekerja keras dan soleh, pada umumnya hubungan antar sistem keluarga dan motivasi ekonomi. Di sini ada salah satu komentar penutup tentang Sin. Jadi ketika dia tua, dia menegur anak-anaknya dengan mengatakan, "Sejak saya masih muda, saya bertekad untuk membesarkan keluarga melalui perdagangan. Ketika saya pergi berjualan di Kisi, saya melewati gunung dan melalui ladang. Saya bekerja tanpa memikirkan panas, dingin, hujan, atau angin. Selama beberapa dekade ini, saya tidak pernah berpikir ingin menghasilkan uang secara berlebih dan terlebih lagi tidak melakukannya karena kekayaan dikumpulkan melalui kejujuran dan berhemat." Anak laki-laki memperingatkan diri sendiri dan anak perempuan juga menegur suaminya. Lalu di sini ada sin dalam kasus pengaruh motivasi keagamaan dalam bidang ekonomi. Kepentingan menengah dari politik dan nilai-nilai politik tampaknya sebagian besar kurang. Memang benar, sering ada perintah dalam traktat Shinsu untuk patuh kepada atasan dan berhati-hati dalam mematuhi hukum. Tetapi pendudukan dilihat terutama sebagai pengembalian kewajiban kepada Amida daripada kepada tuan feudal. Seseorang yang menyoroti hubungan nilai-nilai politik dan agama di Shinsu. Di Bushido, Shingaku, Hotoku, banyak sekte Shinto, dan lain-lain. Kewajiban politik dan agama benar-benar menyatu dan tidak terpisahkan. Sejauh ini tidak benar untuk Shinsu. Ini mewakili tipe yang agak menyimpang, tetapi yang paling menarik karena sebenarnya adalah analog Jepang yang paling dekat dengan Protestantisme Barat dan etikanya yang paling mirip dengan etika Protestan. Lalu di sini ada sin yang berpengaruh pada kehidupan moral kelas pedagang. Di antara penganut sin yang taat, elemen lain melainkan peran penting dalam pemikiran etis mereka, menyaksikan penekanan pada nilai-nilai keluarga dalam bagian Takata Zenemon. Untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang etika kelas pedagang akan dilakukan survei singkat tentang materi yang terkandung dalam aturan rumah pedagang. Lalu di sini ada praktik membuat aturan rumah atau kakun dan seperangkat aturan toko atau tensoku berdasarkan pada penelitian Miyamoto Mataji yang mulai dibuat pada abad pertengahan. Baru pada zaman Edo, praktik tersebut menyebar luas di kalangan pedagang dan dapat dianggap sebagai bagian dari proses umum formalisasi etika status yang menjadi ciri zaman tersebut. Aturan rumah atau kakun biasanya dokumen yang agak singkat. Mereka berisi klausa tentang warisan
dan hubungan dengan keluarga cabang. Mereka berisi pola ideal hidup seorang saudagar. Salah satu klausa pertama di semua kakun berkaitan dengan kepatuhan yang ketat terhadap semua hukum dan pemberitahuan dari pemerintah shogun. Sedangkan seperangkat aturan toko atau tensoku dikhususkan untuk rincian manajemen yang konkret dan agak lebih panjang dari kakun. Namun keduanya tidak dipisahkan secara kaku dan tidak jarang digabungkan. Semua kakun dan tensoku mengandung beberapa penyebutan iman atau shinko. Kepercayaan antara rumah bisnis yang menyebabkan luasnya penggunaan penagihan kredit dan sejenisnya tidak diragukan lagi bahwa tekanan pada keluarga sebagai entitas tengah suci ini, meskipun bertindak untuk memotivasi intensitas yang kuat dalam tindakan ekonomi, juga memiliki aspek lain yang cenderung melawan rasionalisasi ekonomi. Kerja keras dan berhemat tampaknya menjadi kebijakan umum bagi kaum tani di seluruh dunia. Tetapi mungkin mereka hadir secara berlebihan di antara para petani Jepang. Gerakan Hotoku merupakan cerminan dari etika petani dan sebagian lagi karena mewakili penajaman dan intensifikasi etika tersebut. Didirikan oleh Ninomiya Sontoku 1787-1856, seorang petani yang menganggap tugasnya untuk meningkatkan moralitas petani dan sekaligus meningkatkan produksi ekonomi mereka. Untuk ide-idenya, ia menarik dari sumber-sumber Konfusianisme, Shinto, dan Buddhis, tetapi ia menyatukan mereka dalam ajaran yang praktis dan sederhana. Konfusianisme mengajarkan hukum sirkulasi, Buddhisme mengantarkan transmigrasi, dan untuk menghindari tirani transmigrasi, mereka mengajarkan nirvana, kerajaan yang damai. Hotoku pada dasarnya berarti sama dengan Hoong, kembali untuk berkah. Salah satu aspek dari Hotoku ini terkait erat dengan sistem keluarga dan kewajiban berbakti. Setiap orang menurut karunia surgawinya, hidup sesuai dengan kemampuannya, dengan industri dan ekonomi, dengan menyimpan kelebihan uangnya sebagai dana untuk memulihkan dan mengembalikan limbah yang ditinggalkan, membayar hutang, menyelamatkan orang miskin, membantu desa dan provinsi, dengan menyelamatkan rumah demi rumah, desa demi desa, sampai seluruh Jepang menjadi makmur. Kemakmuran akan meluas ke luar negeri, membalas berkat yang telah dia terima dari surga, bumi, dan manusia. Dari situ, orang mendapat kesan bahwa keselamatan dalam pengertian agama dan pemulihan ekonomi tampaknya menyatu secara konseptual. Sontoku berkhutbah di tahun-tahun terakhir Bakufu dalam suasana yang sama, di mana gagasan Kokugaku dan Mitogaku yang dibahas dalam bab terakhir disebarkan. Sontoku memiliki orientasi manusia di atas alam, daripada orientasi manusia di alam. Berkorelasi dengan ini adalah penolakan terhadap teori siklus Buddhisme, Konfusianisme, dan pendukung pandangan yang dekat dengan perkembangan progresif satu arah. Sontoku menjelaskan bahwa ajaran saya berbeda. Itu dimaksudkan untuk memperkaya orang miskin dan memberikan kemakmuran bagi mereka yang membutuhkannya. Melarikan diri dari hukum sirkulasi dan transmigrasi, kita dapat hidup di tempat yang makmur. Pohon buah secara alami bertahan dengan baik dalam 1 tahun dan beristirahat pada tahun berikutnya. Ide saya adalah untuk memangkas dan memelihara mereka sehingga mereka akan bertahan dengan baik di setiap tahun. Bagian-bagian lain yang juga menekankan gagasan tentang manusia di atas alam. Keberhasilan hidup manusia tergantung pada kemampuan kita untuk membuat rencana dan skema. Menabur biji-bijian adalah hal yang wajar, tetapi jika kita ingin menghasilkan biji-bijian yang menguntungkan, kita harus mencabut rumput liar di sekitarnya untuk memberikan kesempatan yang lebih baik. Jadi, mengikuti keinginan alam, kita harus bekerja, tetapi ketika keinginan alam berbenturan dengan tugas, itu harus dikendalikan. Kehidupan manusia sangat berat dan bertentangan dengan alam. Sedikit yang memahami perbedaan antara cara manusia dan cara alam. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan gagasan tentang keharmonisan manusia dan alam, tetapi mengembangkan gagasan khusus tentang alam untuk tujuan, jika kita mengandalkan alam, kita tidak perlu takut untuk pemulihan negara kita, karena dia terus-menerus menyuburkan dan memperbaiki. Alam tidak akan memberi manfaat tanpa bekerja. Pada periode Meiji, ada peraturan khusus untuk siapapun yang ingin masuk ke dalam perhimpunan Otoku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Dia harus menunjukkan dengan perbuatan baiknya rasa terima kasih kepada para dewa, kaisar, orang tuanya, dan leluhurnya atas rahmat mereka. Yang kedua, ia harus rajin dan hemat, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan menjunjung tinggi standar perilaku yang akan mengarah pada kemakmurannya sendiri dan negaranya. Yang terakhir, ia harus menabur benih yang baik, menanam akar yang baik, dan dengan demikian ia akan menikmati kebahagiaan abadi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata maupun sikap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.